Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang Allah muliakan, puji syukur selalu kita sampaikan, selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang nantinya akan menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita selalu menyampaikan atas selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita masih membahas hadis Riyadhus Shalihin yang berkenaan dengan bab menjenguk orang sakit, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan jenazah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab menjenguk orang sakit. Hadis 893. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tasmitil 'atis wa ibraril muqsit wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsa'is salam. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoi keduanya anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, amarona, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bahwa kita dianjurkan atau diperintahkan untuk menjenguk orang sakit, kemudian mengantar jenazah, kemudian mendoakan orang yang bersin, melaksanakan sumpah, menolong orang yang dizalimi, dan memenuhi undangan, yang terakhir menyebarkan salam. Nah, hadis ini juga telah kita bahas pada bab sebelumnya tentang bab salam. Nah, namun pada malam hari ini kita juga membahas, namun dalam poinnya yaitu menjenguk orang sakit. Nah, amarna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjenguk orang sakit. Nah, kemudian mengantarkan jenazah dan mendoakan orang bersin, melaksanakan sumpah dan menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan, dan yang terakhir menyebarkan salam. Nah, kemarin kita membahas tentang menyebarkan salam. Nah, penjelasan hadis ini, menjenguk orang sakit merupakan sunnah muakkad. Jadi menjenguk orang sakit merupakan sunnah muakkad. Nah, ada adab-adab yang harus kita penuhi ketika kita menjenguk orang sakit tersebut. Nah, apa ya? Yaitu apa? Yang pertama, kita harus tidak boleh berlama-lama di sisinya. Nah, ini ketika kita menjenguk orang sakit tersebut, jangan berlama-lama. Nah, kebanyakan orang ketika menjenguk orang sakit, dia lama ceritanya. Masya Allah. Ini Rasulullah mengajarkan kita tidak boleh berlama-lama di sisinya. Yang kedua, kita dianjurkan untuk menghiburnya, menghibur yang lagi sakit. Nah, kemudian memberikan nasihat tentang kesabaran atas apa yang telah menimpanya. Kita dianjurkan untuk memberikan nasihat untuk dia bisa bersabar. Yang terakhir, ini yang poin pentingnya, bagaimana adab-adab kita ketika kita menjenguk orang sakit, yaitu mendoakannya agar dia bisa sehat kembali. Nah, ini merupakan yang paling ditunggu-tunggu adalah doa. Karena doa kita, insya Allah Allah akan mendengarnya dan akan memberikan
kepada orang yang sakit tersebut dengan nikmat kesembuhan, nikmat sehat lagi. Nah, kemudian dalam hadis selanjutnya, dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis 895, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmitul 'atis muttafaqun alaih. Nah, dalam hadis kedua ini dijelaskan tentang menjenguk orang sakit juga, kemudian bagaimana kita mengantar jenazah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Nah, ini harus kita ketahui ya, bahwa hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Nah, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya ada hak yang harus ia penuhi. Salah satunya yaitu yang pertama, menjawab salam. Nah, ini merupakan hak muslim lainnya. Ketika seseorang mengucapkan salam, maka kita harus wajib menjawabnya. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini merupakan kategori hak kita sebagai muslim antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Kemudian mengantarkan jenazah, ini juga termasuk hak muslim. Yang kemudian memenuhi undangan. Nah, memenuhi undangan ini juga termasuk hak muslim atas muslim lainnya ketika diundang. Maka ketika diundang, maka kita wajib menghadirinya. Namun ada ulama berbeda pendapat jika undangan tersebut mengandung unsur-unsur maksiat atau tidak mengandung manfaat yang baik, maka undangan tersebut tidak boleh dihadiri, maka bahkan dilarang. Nah, kemudian mendoakan orang yang bersin. Nah, ini juga kita telah membahas tentang bab bersin, bagaimana adab-adab kita bersin, kemudian bagaimana doa kita ketika menjawab bersin dan lain sebagainya. Nah, yang paling pokok di sini, yang paling pentingnya yaitu kita harus atas muslim yang lainnya ada 5, yaitu salah satu 2 yang pada bab ini yang paling pentingnya yaitu menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah. Nah, kemudian di dalam hadis ini Muslim menambahkan dalam hadis ini, Muslim menambahkan dalam riwayatnya, hakul muslim alal muslim sittun. Yang tadi dijelaskan hakul muslim alal muslim khamsun, ada 5. Namun Muslim menambahkan ini ada 6. Jadi 1 poin ditambahkan oleh Muslim, yaitu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, yaitu dengan menambahkan jika ia meminta nasihat maka kita harus menasihatinya. Nah, ini ketika seseorang datang kepada kita untuk meminta nasihat, maka sikap kita seorang muslim ini merupakan ini termasuk hak kita. Ketika dia meminta nasihat, maka hendaklah kita memberikan nasihat semampu kita. Seketika dia datang kepada kita ingin meminta nasihat, maka kita sebagai seorang muslim harus memberikannya nasihat semampu kita. Nah, mudah-mudahan dengan 2 hadis ini dapat kita ambil manfaat dan hikmahnya. Kemudian bagaimana kita adab-adab kita dalam menjenguk orang sakit, dan ini merupakan perintah Rasulullah SAW dan hak muslim atas muslim yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi kita dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita, memberi keberkahan kepada kita. Dengan 2 hadis ini, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita banyak sekarang walaupun halnya sepele, hanya menjenguk orang sakit, namun ini merupakan hak kita sebagai muslim atas muslim yang lainnya. Dan ini juga merupakan perintah Rasulullah, karena amarana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, salah satunya menjenguk orang sakit. Nah, kemudian adab-adabnya tidak berlama-lama di sisinya, kemudian memberikannya nasihat, dan terakhir mendoakannya. Ini yang paling penting ketika kita menjenguk saudara kita atau teman kita atau keluarga kita ketika dia ditimpa musibah yaitu sakit, maka hendaklah kita mendoakannya. Jangan malah ketika kita datang malah memperkeruh keadaan atau membuat kondisinya makin buruk. Nah, ini tidak dianjurkan. Karena Rasulullah SAW sangat melarang juga ketika dia malah datang membawa
bukan kebaikan tetapi malah keburukan yang ada pada orang sakit tersebut. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik hidayahnya, kemudian semoga kita juga menjadi hamba yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ittaqillah haitsuma, bertakwalah kita di mana saja kita berada, maka Allah akan melihat kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita dapat ambil hikmahnya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.